Tuhan baik, amin. Saya menyapa selamat pagi buat Bapak Ibu Gembala, Pastor Ishak, beserta istri terima kasih. Saya menyapa Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Tuhan baik, amin. Mari kita awali kebenaran firman Tuhan dengan senyum bersama-sama. Senyum dulu. Ya, Tuhan baik, selamat hari Minggu, selamat terima kebaikan Tuhan. Selamanya Tuhan selalu baik, amin. Terima kasih, ini jadwal yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih Pastor Ishak, saya berharap ini bukan pertama dan terakhir. Katakan amin. Haleluya, Tuhan baik, amin. Kita bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan dan selamanya Tuhan sangat baik. Saya diberi tema, sesuatu tema yang sangat buat saya pribadi, saya diberkati Tuhan waktu mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari bersama-sama hitungan ketiga kita baca temanya. 1, 2, 3. Tema ini berbicara tentang bagaimana jemaat Tuhan harus memiliki semangat yang unggul. Ya, memiliki kepribadian yang terbaik, memiliki jiwa yang unggul yang tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa. Di tengah badai tetap ada keyakinan bahwa Tuhan memberikan kita pertolongan, Tuhan memberikan kita kemenangan, karena bersama dengan Tuhan segala yang terbaik pasti bisa terjadi. Amin. Iya, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Saya membuat satu catatan, yaitu tema ini, Spirit of Excellence ini berbicara pribadi yang mengalami kasih karunia Tuhan, kita hidup diselamatkan di dalam Yesus Kristus dan mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hanya mendengar, tapi kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan yang lebih dahsyat lagi, yaitu mau menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu firman, kita dengar firman, dan kita hidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana saya bisa menjadi orang percaya? Bagaimana saya bisa jadi anak Tuhan? Bagaimana saya bisa jadi jemaat? Bagaimana saya bisa jadi keluarga-keluarga Kristen? Bagaimana saya bisa jadi pribadi, suami, istri, orang tua, anak yang memiliki yang namanya Spirit of Excellence ini? Amin. Bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang selalu memiliki semangat yang unggul, memiliki kepribadian yang luar biasa, tidak mudah goyah. Timotius berkata di akhir zaman akan ada masa yang sangat sukar, akan ada kesulitan. Tetapi percayalah, jemaat GBT Genesis, kita ada di dalam rencana Tuhan. Kita berjalan dalam visi Tuhan. Kalau kita lakukan visinya Tuhan, percaya Tuhan bertanggung jawab untuk umatnya. Tuhan berada bersama gerejanya. Tuhan menyatakan kasih karunia dan kemuliaan buat kita. Amin. Hidup harus memiliki ketulusan hati. Bapak Ibu, ibadah pertama jam 6.30 saya khotbah tentang hidup dalam kerendahan hati. Ibadah kedua saya bicara tentang hidup dalam ketulusan hati. Ibadah ketiga saya akan bicara hidup dalam ketaatan. Ibadah keempat saya bicara hidup takut akan Tuhan. Nah, hari ini, saat ini ibadah kedua saya akan bicara tentang hidup harus memiliki ketulusan hati. Tolong klik. Klik. Iya. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Bapak Ibu, akhir zaman, sementara gereja-gereja berlomba-lomba, ya, menembus angka ribuan jemaat, tidak salah. Tetapi saya mau mengingatkan pada gereja Tuhan di tempat ini, mari kita berlomba-lomba supaya jemaat Tuhan, supaya kepribadian kita adalah pribadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berkualitas. Amin. Ibadah kedua kita akan belajar tentang apa? Hidup memiliki ketulusan hati. Dengar baik, penting gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Untuk apa? Kita memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Ketulusan hati berbicara hati yang murni, hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang penuh integritas. Beberapa waktu yang lalu saya diundang khotbah di satu gereja. Seperti biasa ada meja, ya,
Di situ ada amplop-amplop persembahan yang akan digunakan. Waktu istri saya mengambil salah satu amplop mau mengisi uang persembahan. Di dalam amplop itu ada uang jumlah sekian. Saya bilang istri saya, panggil Ibu Gembala, serahkan kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu, kadangkala dalam kehidupan ini kita dipertemukan situasi keadaan yang bisa memperlihatkan kualitas hidup kita. Betul? Tapi percayalah, anak-anak Tuhan selalu ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tipuan iblis jenis apapun tidak akan membuat kita goyah. Kenapa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Sekali lagi tolong diklik. Hidup memiliki ketulusan. Ketulusan menurut Kamus Bahasa Indonesia, ketulusan adalah suatu kualitas kesungguhan dan kebersihan hati yang tidak berpura-pura, jujur dan lurus. Ya. Apa adanya. Enggak perlu diada-adakan. Tulus-tulus saja. Jangan berpura-pura. Nah, dalam Alkitab, ketulusan hati adalah sikap hati yang bersih, jujur, dan lurus tanpa berpura-pura. Itu catatan saya. Saya minta tolong WL, terima kasih ya jadi partner saya. Mari kita baca 2 Korintus 6 ayat 6 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan katakan apa? Silakan. Ya. Berkata, amin. Gereja Tuhan dengar baik. Mari kita jaga kehidupan kita. Mari kita jaga kita berjemaat. Mari kita jaga kita melayani dengan apa? Dalam pimpinan Roh Kudus kita akan jaga hidup kita tetap tulus di hadapan Tuhan. Tetap memiliki kemurnian hati. Tetap memiliki ketulusan hati. Tetap jaga motivasi. Tetap jaga komitmen. Tetap jaga hati yang berkualitas. Mari kita lihat gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47 firman Tuhan bilang apa? Tolong dibaca. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Siapa yang percaya GBT Genesis yang ada di tempat ini akan mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Setiap hari Minggu ada jiwa baru. Setiap bulan ada orang yang diselamatkan. Selalu ada dan ada orang yang datang untuk apa? Mengalami Yesus secara pribadi. Amin. Tetapi jangan lupa ayat 46-nya. Dikatakan apa di sini? Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali kita menjaga satu kehidupan yang berkualitas. Kehidupan apa? Tulus hati. Ketulusan hati. Bapak Ibu dalam pelayanan saya dengan istri pegang prinsip dimanapun kami pelayanan, dimanapun kami undang, tetap jaga kualitas pelayanan. Dengan apa? Miliki ketulusan hati. Kenapa begitu? Jemaat punya roh Tuhan. Jemaat bisa tahu nih pendeta pelayanan punya maksud-maksud tertentu. Ini hamba Tuhan punya maksud-maksud tertentu. Jemaat bisa tahu. Kenapa? Roh Tuhan menguasai jemaat juga. Jadi mari kita orang percaya anak Tuhan. Mari kita kejar kualitas. Amin. Pastor Ishak beserta istri dan pengurus gereja di tempat ini percayalah. Di akhir zaman mari kita back to Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Alkitab mengajarkan hal-hal yang sederhana tapi itu berkualitas di hadapan Tuhan. Salah satunya hidup di dalam ketulusan hati. Pertanyaannya, kenapa saya harus hidup memiliki
Oh sorry. Tercopy ini. Sorry. Bisa nanti itu diedit ketulusan hati? Bisa ya? Sorry. Maaf Pastor Ishak ya. Oke, sorry. Dimaafkan ya. Boleh lanjut khotbah ya? Boleh ya? Iya, dari senyumnya saya berterima kasih. Ya, baik. Boleh diedit langsung? Bisa? Oke. Kenapa saya harus hidup memiliki ketulusan hati? Itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa saya? Saya sudah melayani. Saya aktif doa puasa. Saya pintar melayani. Saya punya karunia. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tuhan melihat. Tuhan ingin menemukan apakah ada ketulusan hati dalam kehidupan kita. Kenapa saya harus hidup memiliki ketulusan hati? 1, kita baca sama-sama poinnya. 1, 2, 3. Amin. Kebenaran firman Tuhan berkata dengan jelas, ketulusan hati bisa membuat kita melihat Tuhan, melihat Allah. Bukan face to face maksudnya, bukan dengan mata seperti ini. Tetapi yang Tuhan maksud, dengan ketulusan hati kita bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang bersih hatinya, hanya orang yang punya ketulusan hati, dia bisa mengalami, dia bisa merasakan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita lihat Matius. Matius 5 ayat 8 dalam terjemahan baru. Firman Tuhan katakan apa? Tolong. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dahsyat. Ya. Firman Tuhan gunakan kata apa? Suci hatinya. Tetapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan seperti ini. Silakan. Berbahagialah mereka yang tulus hati, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Suci hatinya, murni hatinya, tulus hatinya. Dia datang beribadah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia datang ibadah tidak nilai-nilai khotbah, tidak nilai-nilai pendeta, tidak nilai-nilai WL. Bapak Ibu, saya pernah hadir di satu gereja tidak khotbah. Saya dengan istri saya. Ada satu deret 3 orang ribut komenin WL. Kalau yang itu suaranya api itu. Kalau yang itu aduh agak-agak gimana. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kita datang ibadah kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita datang sebagai umat Tuhan. Sebagai orang percaya. Mari kita datang sebagai satu pribadi yang rindu akan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jaga baik-baik. Mentor saya mengajarkan, Jeffrey, kalau kamu khotbah diundang di gereja manapun, kamu duduk jangan lihat-lihat ke belakang. Ya, berapapun yang hadir, kalau kita tulus hati di hadapan Tuhan, kita tidak akan terpengaruh. Mau 5 orang, 10, 50, 100, berapapun orang yang hadir, tugas kita diundang sampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan yang bisa mengganggu ketulusan hati. Tetapi saya mau katakan, orang-orang, ya, pribadi-pribadi yang memiliki semangat yang unggul, jiwa yang unggul, kepribadian yang mengalami kasih karunia Tuhan. Dengar baik-baik, hiduplah dalam ketulusan hati. Waktu hati kita murni, hati kita tulus, hati kita suci. Dalam ibadah, dalam doa, dalam puasa, dalam pujian penyembahan kepada Allah. Kita akan merasakan bahwa Allah hadir. Kita bisa menikmati waktu-waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Tapi coba hati penuh masalah. Lihat kanan jengkel, lihat kiri jengkel. Lihat orang iri hati, lihat orang terganggu. Ada aja. Walaupun WL-nya dahsyat sudah melompat-lompat. Orang lain menangis-nangis. Mengalami hadirat Tuhan. Kita biasa aja. Kenapa? Lihat hati kita. Makanya Amsal berkata jaga hatimu dengan penuh. Karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang pertama saya mau mengajak. Kenapa kita harus memiliki ketulusan hati? Orang yang memiliki ketulusan hati. Dia bisa melihat Tuhan. Dia bisa merasakan
Tuhan. Dia menikmati waktu-waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Amin. Setiap ibadah-ibadah dia betul-betul menikmati. Dia tidak mau melewati masa-masa yang penuh dengan kasih karunia di dalam ibadah-ibadah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca ayat ini, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sama-sama kita katakan, kami jemaat GBT Genesis memiliki ketulusan hati. 1, 2, 3. Amin. Percayalah, kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Yang kedua, Tuhan sangat dan kepada yang tulus hatinya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Waktu saya dapat tema ini, saya diberkati. Awalnya saya ingin membahas, waktu saya dapat tema ini saya pengen bahas secara pribadi. Tentang apa? Ada kuasa di dalam persatuan umat Tuhan. Tapi kami sharing dengan istri, saya berdoa. Ya, dalam perjalanan saya nyetir, Tuhan berikan poin-poin khotbah ini. Waktu saya ditanya dengan Brother Yuda, ya, persesinya temanya apa pastor? Saya berikan 4 hal ini. Salah satunya ketulusan hati. Dengar baik, Tuhan sangat senang dan baik kepada pribadi yang tulus hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Tolong dibaca. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Amin. Siapa yang baik kepada kita? Tuhan. Sedangkan kita bekerja di satu perusahaan, kalau kita bekerja dengan penuh integritas, totalitas, loyalitas, pimpinan bisa tahu bahwa kita punya ketulusan hati. Amin. Pimpinan bisa merasakan bagaimana kita memiliki peran penting untuk memajukan perusahaan. Maka kita layak menerima bonus-bonus dari perusahaan. Itu manusia. Apalagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dengan jelas, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Oh dahsyat. Bapak Ibu, dahsyat. Saya mengajar di banyak gereja untuk apa? Hal-hal yang sederhana lakukan. Tadi pagi rendah hati. Ibadah sekarang tentang ketulusan hati. Waktu kita tulus hati, nanti kita akan lihat betapa dahsyat karya-karya Tuhan. Satu bagian firman Allah, Mazmur 125 ayat 4. Tolong dibaca. Mazmur 125 ayat yang keempat. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Luar biasa. Pemazmur berkata dengan jelas, lakukan kebaikan-Mu ya Tuhan. Lakukanlah lagi. Amin. Minta Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Tapi jangan lupa kepada siapa? Orang yang tulus hati. Bapak Ibu, sehebat apapun kita, Tuhan percayakan karunia. Sehebat apapun kita melayani, sehebat apapun doa puasa kita. Tapi kalau kita tidak tulus hati, bahaya. Bahaya. Saya dekat dengan siapapun, saya banyak kenal dengan orang-orang. Tetapi saya jaga hubungan pertemanan yang berkualitas. Saya jaga hubungan pertemanan yang berkualitas. Kenapa? Karena saya mau mereka tidak hanya mendengarkan firman yang saya sampaikan, tetapi mereka harus melihat ada Yesus yang saya sampaikan dalam hidup saya. Amin. Termasuk dalam persahabatan, termasuk dalam pertemanan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dengarkan baik-baik. Kenapa saya harus memiliki ketulusan hati? Yang pertama, orang yang punya ketulusan hati dia bisa melihat Tuhan. Yang kedua, Tuhan sangat senang dan baik kepada pribadi yang tulus hatinya. Ingat, yang baik ini penguasa sorga. Dia akan menjaga, melindungi, menyertai, memberkati. Penyertaan Tuhan selalu nyata, keajaiban selalu terjadi, mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan. Kita bisa nikmati waktu kapan? Waktu kita hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Hidup berdiri atas apa? Kebenaran firman Tuhan. Hari ini atas apa? Ketulusan hati. Amin. Ya,
ketulusan hati. Ketiga. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ketulusan hati. Saya katakan terpenting karena saya menemukan di dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, melayani. Dengar baik-baik. Ketulusan itu harus ada. Saya katakan poin ketiga. Ketulusan hati harus menjadi bagian terpenting dalam kehidupan anak Tuhan. Kenapa? Yuk kita baca Mazmur 26 ayat 1. Tolong dibaca. Mazmur 26 ayat 1. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dalam Mazmur ini Daud berkata, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Daud menjaga kualitas pribadinya. Dalam Kisah Para Rasul Tuhan katakan apa? Kebenaran firman Tuhan berkata, Daud berkenan di hati Tuhan. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, saya tertarik sekali ini. Ketulusan hati harus menjadi bagian terpenting dalam kehidupan anak Tuhan. Bukan berarti doa tidak, bukan berarti pujian tidak, bukan berarti puasa tidak. Tetapi lihat baik-baik kebenaran firman Tuhan. Klik. Kenapa ketulusan hati sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bapak Ibu. 1. Klik. Sama-sama baca 1, 2, 3. Amin. Waktu kita memuji Tuhan, waktu beribadah kepada Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, dengar baik-baik. Ternyata ketulusan hati itu punya peranan penting. Tuhan tidak hanya mau kita takut Tuhan, tetapi Tuhan lihat waktu kita datang beribadah, jemaat GBT Genesis yang ada di Babatan, dengar baik, kita harus ada dalam posisi yang benar sesuai firman Allah, miliki ketulusan hati itu. Tolong dibaca Yosua 24 ayat 14. Dalam terjemahan baru dikatakan apa? Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan mau waktu kita beribadah, hati kita bersih, hati kita murni, hati kita tidak terbagi-bagi, hati kita tidak bercabang-cabang 100%. Kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Itu bisa terjadi kalau apa? Hati kita murni, hati kita suci, dengan kata lain, ada ketulusan hati dalam hidup kita. Dalam terjemahan lama, Yosua 24 ayat 14, tolong dibaca. Yosua 24 ayat 14, maka sebab itu hendaklah kamu takut akan Tuhan dan berbuat bakti kepadanya dengan tulus dan benar hatimu. Dan buanglah akan dewa-dewa yang disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai dan di Mesir. Melainkan hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan jua. Terima kasih. Maka sebab itu hendaklah kamu takut akan Tuhan dan berbuat bakti, dengan kata lain beribadah kepadanya dengan tulus dan benar hatimu. Termasuk datang ibadah tidak boleh ada keraguan, kebimbangan, kekhawatiran. Amin. Iya. Kami datang ibadah dari tadi malam, saya tanya anak saya. Anak saya 2 lagi di Australia, 1 yang bungsu cewek dengan kami. Besok mau ikut ibadah dari jam berapa papi? Jam 6.30 mau ikut? Nanti papi pulang sekitar jam 12. Dia mikir dulu. Kalau di rumah berani? Saya tinggal di rumah. Karena tadi malam kami kedatangan tamu pendeta hamba Tuhan dari Papua. Rumah kami walaupun masih ngontrak, tetapi saya selalu cari kamarnya banyak. Karena sering terima tamu pendeta-pendeta hamba Tuhan dari luar kota, luar pulau, nginap di rumah kami. Ya, saya tanya anak saya, berani? Berani papi. Jam 6 tadi kami keluar, kunci sudah diatur, dia di kamar, lanjutkan tidur. Saya percaya ada malaikat Tuhan yang jaga anak saya. Amin. Saya beribadah fokus, saya beribadah tenang. Saya beribadah tidak kepikiran, bukan tidak sayang. Tapi saya percaya ada Tuhan yang jaga, lindungi, sertai dan berkati. Amin. Bapak Ibu, waktu kita beribadah kepada Tuhan, dengar baik. Dengar baik.
Jaga hati ini tetap benar, jaga hati ini tetap murni, jaga hati ini tetap apa? Ada di dalam ketulusan. Jangan bimbang, jangan ragu, ibadah-ibadah saja. Apapun masalah kita, percaya Dia Tuhan tidak pernah tutup mata, Dia Tuhan tidak pernah berbalik meninggalkan kita, Dia Tuhan selalu ada, selalu ada. Ada Tuhan, ada pertolongan, ada Tuhan, ada mujizat, ada Tuhan, ada keajaiban. Amin. Yang kita harus jaga apa? Hati kita tetap apa? Berkenan di hati Tuhan. Kedua, kenapa penting? Kenapa penting? Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Ketulusan hati merupakan dasar kita mengasihi sesama tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu, kalau saya senyum dengan orang, itu lahir dari kehidupan saya. Saya bilang ke istri saya, kita jalan ke sana kemari, ketemu orang, senyum saja. Kenal nggak kenal, senyum saja. Serius. Karena kita khotbah keliling. Ya kan? Ya, satu kali saya khotbah di satu tempat. Lalu besoknya anak saya yang bungsu bilang, papi sudah mau sekolah. Bla 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 bla. Oke, saya tahu maksudnya. Kita ke Tunjungan Plaza. Bapak Ibu kalau hari-hari ketemu saya jangan kaget karena saya hobi celana pendek, sendal jepit, kaos. Ya, gak kelihatan pendeta kecuali waktu ngobrol. Santai aja, dari jauh ada bapak dan ibu udah senyum-senyum lihat saya. Begitu mendekati, shalom pak, apa kabar? Otak sambil mikir ketemu di mana ini ya. Shalom, boleh kami undang di gereja kami pak untuk khotbah? Boleh, kapan aja siap, yang penting saya kosong. Bapak ibu tahu? Beliau katakan, kemarin saya tidak hadir di satu gereja yang Bapak khotbah, tapi saya nonton link YouTube-nya. Jadi tolong kita anak Tuhan, orang-orang percaya, dimanapun kita ketemu orang, biar modal kita senyum. Tapi jangan lupa senyum itu harus lahir dari kehidupan kita yang tulus hatinya. Amin. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ketulusan hati merupakan dasar kita mengasihi sesama tubuh Kristus. Di dalam kita berjemaat, dalam kita pelayanan bersama-sama, tim altar dengar baik-baik, tim altar dengar baik-baik, jaga kualitas hidupmu, jaga semangatmu tetap yang terbaik, jaga kehidupanmu tetap yang terbaik. Kalau ada salah-salah sedikit, jalan terus, gas terus. Salah yang tahunya Bapak di sorga dengan tim. Ya, jangan salah angkat, udah wajah berubah. Jangan, ya. Yuk kita lihat. 1 Petrus 1 ayat 22. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, tolong dibaca. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Ketika kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti ajaran yang benar, kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Hal itu memampukan kita untuk saling mengasihi dengan hati yang tulus kepada sesama saudara-saudari seiman kita. Jadi marilah kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Dahsyat ya. Amin. Saya diberkati secara pribadi. Waktu saya mempersiapkan bahan khotbah ini, luar biasa. Saya diberkati sebelum saya menyampaikan firman ini. Dengarkan kata-kata kebenaran firman ini dikatakan luar biasa. Ketika kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti ajaran yang benar. Yesus mengajarkan yang benar. Amin. Dengar baik. Kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Hal itu memampukan kita untuk saling mengasihi dengan hati yang kepada sesama saudara-saudari seiman kita. Jadi marilah kita, keluarga besar GBT Genesis yang ada di tempat ini, mari kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Oke? Senyum dulu. Senyum dulu. Masih ada berapa menit? Aman. Ya. Dengar baik, Bapak Ibu saya mau ajak ini, saya mau ajak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari keluarga besar GBT, Genesis yang ada di tempat ini. Mari kita perlihatkan kualitas kehidupan kita, kualitas iman kita, miliki ketulusan hati. Ya, tetap tulus di hadapan Tuhan. Oke, manusia sulit untuk menilai, tapi Bapa kita di sorga tahu. Tuhan kita Allah Maha tahu. Amin. Tuhan tahu. Saya kalau khotbah mempersiapkan firman tidak pernah sembarangan.
Saya butuh berjam-jam untuk satu poin khotbah. Istri dan anak sudah tidur, baru saya berurusan dengan Tuhan, dengan laptop saya, dengan Alkitab. Di situ. Kenapa? Saya harus mempersiapkan yang terbaik. Berapapun jemaat, dimanapun gerejanya, tetap saya akan berikan yang terbaik. Saya jaga kemurnian hati dalam pelayanan. Dalam kita berhubungan sebagai jemaat, dalam kita bersosialisasi berjemaat, tulus hati itu penting. Amin. Ya, penting sekali. Penting sekali. Kenapa? Karena jemaat punya roh Tuhan. Jemaat bisa tahu kualitas kita. Termasuk pribadi saya. Ya, termasuk pribadi saya. Next. Tolong Roma 12 ayat 9 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Silakan tolong dibaca. Roma 12 ayat yang ke-9. Janganlah kita hanya berpura-pura mengasihi orang lain, tetapi hendaklah kita mengasihi dengan tulus dan melakukan yang baik saja, serta membenci semua jenis kejahatan. Amin. Itu penting. Bapak Ibu, ketulusan hati. Saya percaya, mari keluarga besar GBT Genesis yang ada, mari kita bangun kehidupan kekristenan kita. Kita bangun kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dengan hal-hal yang sangat-sangat mendasar. Hal-hal yang sederhana, tetapi itu berdampak kepada hal-hal yang besar. Amin. Hidup dalam kerendahan hati tadi pagi. Sekarang hidup dalam ketulusan hati. Orang yang tulus, orang lain akan merasakan ada Yesus dalam diri kita. Kalau kita tulus dengan siapapun, orang bisa melihat dalam perkataan kita, dalam pikiran, dalam perbuatan kita, ada Yesus Kristus. Itu dahsyat. Dahsyat sekali. Mari kita mengasihi sebagai tubuh Kristus. Mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Para pelayan, mari kita bergandengan tangan. Saya mau imbau, saya mau katakan. Bukan zamannya di dalam pelayanan kita harus ada bertengkar. Salah paham itu kita selesaikan baik-baik. Amin. Kita bergandengan tangan. Kita sama-sama. Ayo kita kembangkan pelayanan di tempat ini. Percaya. Dengan iman saya katakan kasih karunia Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam pelayanan ini. Yang ketiga. Yang ketiga, ketulusan hati, dengar baik-baik, membuat pelayanan selalu murni dan selalu semangat. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum saya khotbah, saya diberkati Tuhan lewat khotbah yang saya persiapkan. Tolong dibaca, 2 Korintus 2 ayat 17. Sekali lagi, kenapa penting? Karena ketulusan hati membuat pelayanan selalu murni dan selalu semangat. 2 Korintus 2 ayat 17 dalam terjemahan baru. 2 Korintus 2 ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Oh, dahsyat ya. Dahsyat sekali. Sekali lagi boleh tolong baca. Perhatikan kata demi kata nih. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Paulus mengajarkan hal ini. Waktu kita menyampaikan firman, waktu kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita jaga ketulusan hati kita. Kita jaga kemurnian kita. Saya 27 tahun pelayanan. Diundang kemanapun, dalam negeri, luar negeri. Diundang oleh siapapun, tidak pernah ada tarif-tarif. Bayar saya sekian baru saya datang. Enggak. Diundang aja saya udah bersyukur. Diundang aja saya udah bersuka cita. Kenapa? Untuk dapat kepercayaan dan kesempatan itu sulit. Kalau kita dipercaya, kalau kita diberi kesempatan. Istilah saya kalau saya seminar kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau saya lagi mengajar hamba-hamba Tuhan di kelas leadership. Saya selalu bilang apa? Jadi hamba Tuhan jangan banyak tingkah. Jadi hamba Tuhan jangan banyak permintaan. Apa kata gereja yang sudah diatur, ikuti saja. Bapak Ibu, penting sekali kita jaga kemurnian. Penting sekali kita jaga ketulusan di dalam pelayanan. Tolong dibaca dalam ayat yang sama dalam terjemahan lama.
Dikatakan apa? 2 Korintus 2 ayat 17 dalam terjemahan lama. Demikian firman Tuhan, karena kami ini bukannya seperti kebanyakan orang yang mencari untung dirinya sendiri sahaja dengan firman Allah. Melainkan kami berkata-kata dengan tulus ikhlas, sebagaimana daripada Allah, di hadirat Allah di dalam Kristus. Amin. Dengar baik-baik, Paulus katakan dengan sangat tegas. Dengan sangat tegas dikatakan, karena kami ini bukannya seperti kebanyakan orang yang mencari untung dirinya sendiri saja dengan firman Allah. Melainkan kami berkata-kata dengan tulus ikhlas sebagaimana daripada Allah, di hadirat Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu, mari miliki ketulusan hati. Amin. Ini penting sekali. Satu ayat dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, ayat yang sama. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak seperti banyak orang lain yang menjual firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara di hadapan Allah dengan ketulusan sebagaimana utusan-utusan Allah. Oh, dahsyat sekali Bapak Ibu. Jemaat GBT, dengar baik-baik. GBT Genesis, dengar baik-baik. Dengarkan baik-baik. Biar orang bisa melihat kita, biar orang bisa merasakan kehidupan kita, bahwa kita pribadi-pribadi yang memiliki semangat-semangat yang terbaik, jiwa-jiwa yang terbaik, pribadi-pribadi yang berkualitas. Dengan apa? Tidak hanya kita punya karunia, tidak hanya kita pendoa, tidak hanya kita tahu melayani, tapi lebih daripada itu, Tuhan tahu hidup kita ada di dalam ketulusan hati. Amin. Orang yang tulus hati dia bisa melihat Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan katakan. Itu firman Tuhan katakan. Orang yang tulus hati, dengar baik-baik, Tuhan senang. Tuhan baik kepada pribadi orang yang tulus hati. Dan ketulusan hati merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Dalam ibadah dibutuhkan ketulusan hati. Amin. Waktu kita mengasihi sesama tubuh Kristus dibutuhkan ketulusan hati. Dan ketulusan hati akan membuat pelayanan kita selalu murni dan selalu semangat. Yang terakhir saya akan tutup dengan poinnya yang keempat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ternyata gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita berkenan di hati Tuhan dipengaruhi juga dengan apa yang namanya, apakah saya punya ketulusan hati. Kita baca yuk Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Inilah doaku, kiranya kasihmu semakin bertambah-tambah dengan pengetahuan dan segala hikmat. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang terbaik, supaya dirimu tulus dan tak bercacat pada hari Kristus. Ayat 11. Dan dipenuhi dengan buah-buah kebenaran yang datang melalui Kristus Yesus untuk kemuliaan dan pujian bagi Allah. Ayat 10 kalau diperhatikan, sehingga kamu dapat memilih apa yang terbaik, supaya dirimu tulus dan tak bercacat pada hari Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari. Ada hal-hal yang penting, hal-hal yang sederhana, yang kadangkala jarang dikhotbahkan, yang kadangkala kita sempat lupa hal itu. Apa itu? Hidup di dalam ketulusan hati. Waktu kita tulus di hadapan Tuhan, setiap ibadah-ibadah kita bisa melihat Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Waktu kita memiliki ketulusan hati, dengar baik, kita bisa melihat, merasakan bahwa Tuhan sayang kita, Tuhan baik dalam hidup kita. Dan dengar baik-baik, dalam seluruh kehidupan kita, ketulusan hati memiliki peranan penting. Biarlah jemaat GPT Genesis bukan dikenal oleh orang banyak, karena setiap ibadah banyak jemaat hadir. Tapi biarlah orang banyak mengenal GBT Genesis di Babatan ini, bahwa di tempat ini orang-orangnya berkualitas. Pribadi-pribadi pelayan berkualitas, mulai dari Bapak Ibu Gembala, pengurus dan semua jemaat. Setiap orang yang datang beribadah, waktu mereka masuk, waktu mereka salaman, mereka merasakan apa? Ada ketulusan anak Tuhan. Ada ketulusan hati. Waktu dikatakan shalom,
Mereka dengar kata shalom itu, selamat datang. Mereka bisa melihat, merasakan apa? Ada ketulusan hati dalam setiap pribadi. Amin. Percayalah, tahun-tahun ke depan kita akan terkaget-kaget dengan karya-karya Tuhan. Dimulai dari kapan? Hari ini. Amin. Ya, ada satu ibu pengusaha di Surabaya. Kalau saya bertemu beliau, datang ke tempatnya untuk makan, beliau sering menyapa saya, ini pendeta yang pintar magic ya. Saya lihat ada ibunya di sini, Bu Rudi, shalom. Karena biasa kalau saya khotbah diizinkan saya pakai alat-alat sulap. Kalau diizinkan, ya. Tuhan baik, amin. Sama-sama kita bilang yuk, kami jemaat GBT Genesis 1, 2, 3. Kami hidup di dalam ketulusan hati. Kita sepakat? Amin. Kita dukung Pastor Ishak beserta istri dan pengurus. Kita bergandengan tangan untuk apa? Untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Pemain musik, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada satu vitamin, tidak ada satu obat yang kalau kita minum lalu kita punya ketulusan hati. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan. Amin. Rohmu yang hidup penuhi. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Simpan dalam hati kita, amin. Simpan dalam pikiran kita, amin. Haleluya. Kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Biar ini jadi doa kita pagi hari ini. Minta Tuhan. Terima kasih Kau memiliki Tuhan. hati dan hidup kami. Tenang bersamamu. Dalam naungan Rohmu yang hidup penuhiku Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami jemaat. Penuhi kami dengan Rohmu. Mengalir dalam hidup Terima kami. kasih. Mengalir menilik hidup kami. Kami tenang bersama Bersamamu. Haleluya. Amin. Buka hati kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah kita, amin. Haleluya. Amin, amin. Yes, God. Rohmu yang hidup penuhi kami, jemaat Tuhan. Bapak Ibu, nyanyikan pujian ini bukan sekedar pujian biasa, tapi ini doa kita pagi hari ini, amin. Katakan kepada Tuhan, jiwaku tenang bersama dengan Tuhan. Ya benar Tuhan, haleluya. Dalam naungan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan. Buka hati untuk jamahan. Berserah Amin, amin, amin. hadirat. Oh, Yesus. Ambil alih. Amin.
hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan melawat kita pada pagi hari ini. Jangan kita kepingin cepat pulang, tetapi di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita menyembah Tuhan dengan ketulusan hati. Biar Tuhan melihat kita menjadi jemaat-jemaat yang benar-benar menyembah Tuhan dengan ketulusan hati. Menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Allah. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Apapun beban kita, Tuhan tahu. Apapun pergumulan kita, Tuhan tahu. Pagi hari ini sembah Tuhan. Pagi hari ini puji namanya. Saat ini agungkan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja. Maka Tuhan akan melawat. Maka perkara ajaib akan kita terima di dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Kami buka hati. Di dalam Kami nama menyembah-Mu. Kami berseru, Engkau kudus, Engkau layak, Engkau agung, Engkau mulia. Nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Amin. Haleluya. 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 Ya Tuhan, amin. Buka hati, ku jamaah, berserah penuh Yes, God. hadirat Haleluya. Sikiralah mama. Bapak Ibu dimanapun engkau berdiri, sembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Amin. berada, Amin. sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan ada di tempat Haleluya. ini. Amin. Yesus. Yesus, tolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Allah. Biarlah hadirat-Mu memenuhi Haleluya. kami. Biarlah di dalam setiap pertemuan ibadah kami berjumpa dengan kuasa Tuhan. Terima Kami kasih. mengalami lawatan Tuhan. Kami Terima benar-benar kasih, menyembah Yesus. Tuhan. Kami benar-benar mengagungkan Tuhan. Kami benar-benar memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Glory, haleluya. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Glory. Terima kasih. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Bapa di dalam sorga, segala kemuliaan, keagungan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biar kami jemaat GBT Genesis yang ada di Babatan, Haleluya. kami hidup di dalam ketulusan. Karena kami percaya ketulusan hati akan membuat kami melihat Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Tuhan sangat senang dan baik kepada pribadi yang tulus hatinya. Dan ketulusan hati harus menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kami anak Tuhan. Karena waktu kami beribadah dibutuhkan ketulusan hati. Waktu kami mengasihi sesama tubuh Kristus dibutuhkan ketulusan hati. Waktu kami melayani dibutuhkan ketulusan hati yang membuat pelayanan kami murni dan kami tetap semangat. Waktu kami jadi jemaat dibutuhkan ketulusan hati untuk kami berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa kehidupan Bapak Ibu Gembala, seluruh pengurus gereja dan jemaat Tuhan dari GBT Genesis yang ada di Babatan. Kami percaya dengan iman dalam nama Yesus, Tuhan akan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati. Kami akan menjadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang berkualitas seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami terima segala yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Amin.